Gelombang pengakuan internasional terhadap negara Palestina semakin menguat. Saat ini, sebanyak 158 dari 193 negara anggota PBB atau 81% secara resmi mengakui negara Palestina. Selain anggota PBB, Tahta Suci Badan Pemerintahan Gereja Katolik dan Kota Vatikan juga mengakui negara Palestina. Ada 6 negara yang secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB. Lantas, negara mana saja yang telah mengakui negara Palestina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pengakuan negara Palestina terus berdatangan dari sejumlah negara. Pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB, 6 negara yakni Prancis, Luxembourg, Malta, Monaco, Andorra, dan Belgia secara resmi mengakui negara Palestina. Pengakuan ini dilakukan menyusul Kanada, Australia, Portugal, dan Inggris yang mengumumkan keputusan pada Minggu 21 September 2025. Berikut daftar negara-negara yang telah mengakui negara Palestina. Prancis, Luxembourg, Malta, Monaco, Belgia, Andorra, Inggris, Australia, Kanada, Portugal, Meksiko, Armenia, Slovenia, Irlandia, Norwegia, Spanyol, Bahama, Trinidad dan Tobago, Jamaika, Barbados, Saint Kitts dan Nevis, Kolombia, Saint Lucia, Tahta Suci, Swedia, Haiti, Guatemala, Thailand, Islandia, Brasil, Grenada, Antigua dan Barbuda, Dominika, Belize, Saint Vincent dan Grenadines, Honduras, El Salvador, Suriah, Sudan Selatan, Liberia, Lesotho, Uruguay, Paraguay, Suriname, Peru, Guyana, Chili, Ekuador, Bolivia, Argentina, Republik Dominika, Venezuela, Ivory Coast, Lebanon, Costa Rica, Montenegro, Timor Leste, Malawi, Kirgistan, Afrika Selatan, Papua Nugini, Uzbekistan, Tajikistan, Bosnia dan Herzegovina, Georgia, Turkmenistan, Azerbaijan, Kazakhstan, Eswatini, Filipina, Vanuatu, Benin, Guinea Khatulistiwa, Kenya, Ethiopia, Rwanda, Bhutan, Republik Afrika Tengah, Burundi, Botswana, Nepal, Republik Demokratik Kongo, Polandia, Oman, Gabon, Sao Tome dan Principe, Mozambik, Angola, Republik Kongo, Sierra Leone, Uganda, Laos, Chad, Ghana, Togo, Zimbabwe, Maladewa, Bulgaria, Cape Verde, Korea Utara, Niger, Rumania, Tanzania, Hongaria, Mongolia, Senegal, Burkina Faso, Kamboja, Komoro, Guinea-Bissau, Mali, Cina, Belarus, Namibia, Rusia, Ukraina, Vietnam, Siprus, Republik Ceko, Mesir, Gambia, India, Nigeria, Seychelles, Slovakia, Sri Lanka, Albania, Brunei Darussalam, Djibouti, Mauritius, Sudan, Afghanistan, Bangladesh, Kuba, Yordania, Madagaskar, Nicaragua, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Serbia, Uni Emirat Arab, Zambia, Aljazair, Bahrain, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritania, Maroko, Somalia, Tunisia, Turki, Yaman, dan Iran. Lalu, apa arti pengakuan negara Palestina?
15 November 1998, selama Intifada pertama, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, Yasir Arafat, mendeklarasikan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Lebih dari 80 negara dengan cepat memberikan pengakuan, sebagian besar dari negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan dunia Arab. Pada 13 September 1993, Perjanjian Oslo memperkenalkan konsep solusi dua negara, tetapi gagal diwujudkan. Lalu pada tahun 2012, Majelis Umum PBB dengan suara mayoritas sebanyak 138 mendukung, 9 menentang, dan 41 abstain. Sidang itu meningkatkan status Palestina menjadi negara pengamat non-anggota. Selanjutnya pada 18 April 2024, Amerika Serikat memveto resolusi yang didukung luas di Majelis Umum yang akan memberikan Palestina keanggotaan penuh PBB, memblokir peningkatan itu meskipun ada dukungan internasional yang luas. Dalam sidang Majelis Umum PBB September 2025, sebanyak 157 dari 193 negara anggota PBB, mewakili 81% komunitas internasional, mengakui negara Palestina. Pengakuan negara Palestina akan memperkuat posisi global, meningkatkan kapasitasnya untuk meminta pertanggungjawaban otoritas Israel atas pendudukannya dan meningkatkan tekanan pada kekuatan Barat untuk mengupayakan solusi dua negara. Dari pengakuan ini, Palestina bisa mendapat beberapa hal, yakni Palestina bisa membuka kedutaan besar dengan status diplomatik penuh, bisa menandatangani perjanjian perdagangan internasional, mendapat dukungan politik dan diplomatik di forum internasional, serta bisa menggugat Israel di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Namun, pengakuan negara Palestina tidak akan mengakhiri perang di Gaza dan menghentikan pendudukan militer Israel. Pengakuan negara Palestina tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan, namun apa yang terjadi mencerminkan lonjakan dukungan internasional terhadap negara Palestina. Direktur Mediation Group Internasional Martin Griffiths mengatakan, pengakuan Palestina hanyalah langkah awal. Griffiths pun mendesak negara-negara yang telah mengakui negara Palestina memenuhi kewajiban mereka di bawah Mahkamah Internasional dengan memfasilitasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri penjualan senjata, dan melonggarkan blokade. Menurut Griffiths, pemerintah harus mendukung reformasi untuk menjadikan otoritas Palestina sesuai dengan tujuannya. Ia melihat pengakuan negara Palestina membawa harapan tetapi belum tentu membawa masa depan. Pengakuan negara Palestina mendapat reaksi keras dari Israel. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menggambarkan pertemuan puncak PBB mengenai negara Palestina sebagai sirkus. Menurutnya, langkah-langkah untuk mengakui Palestina memberikan penghargaan terhadap terorisme. Hal senada pun disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan negara Palestina tidak akan terwujud. Gelombang pengakuan internasional terhadap Palestina semakin kuat dengan 81% anggota PBB kini mendukung kemerdekaannya. Pengakuan negara-negara barat ini sekaligus mengubah posisi diplomatik dan menunjukkan isolasi diplomatik Israel yang semakin dalam. Keputusan ini memperkuat legitimasi Palestina di panggung internasional, memungkinkan langkah hukum dan diplomasi baru termasuk ke ICC. Tetapi, Washington tetap menjadi penghalang utama dalam upaya Palestina menjadi anggota PBB. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.